Mulai dengan narasi lugas, pada tanggal terbaru ini, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang secara resmi menempatkan Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik yang direncanakan mulai berfungsi pada 2028. Sebuah keputusan yang bukan lagi sekadar wacana tetapi kini diangkat ke ranah hukum, administrasi negara dan diikuti dengan target pemindahan sebagian fungsi pemerintahan dan ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres tersebut. Jelaskan panjang lebar, disebutnya IKN sebagai ibu kota politik. Berarti pemerintah menggariskan bahwa pusat, otoritas politik tempat pengambilan keputusan politik, perumusan kebijakan utama, serta simbol-simbol kenegaraan akan mulai berpindah fungsi dan konsentrasi aktivitasnya ke Nusantara pada 2028, termasuk jadwal pemindahan atau penugasan ASN tertentu yang disebut di lampiran kebijakan. Sehingga bukan sekadar simbol perpindahan administratif, tetapi juga perubahan ritme politik nasional yang berpotensi mengubah akses diplomasi dan pusat gravitasi kekuasaan politik Indonesia. Secara ekonomi, formalisasi IKN sebagai ibu kota politik dapat memicu gelombang investasi, infrastruktur, permintaan hunian, dan peluang bisnis lokal yang besar dengan efek multiplikator terhadap konstruksi, jasa, dan properti. Namun di sisi lain berisiko memicu kesanjangan lokal, tekanan harga tanah, dan marginalisasi masyarakat adat serta masyarakat lokal jika mekanisme kompensasi dan tata kelola lahan tidak berjalan adil. Secara sosial, perpindahan pusat politik juga akan menggeser pusat budaya birokrasi, menuntut adaptasi ASN dan keluarga mereka. Sementara secara politik pusat, gravitasi relasi kekuasaan bisa berubah yang membuka peluang baru aliansi, pengaruh regional, dan juga celah praktik patronase. Pemerintah tentu berharap keputusan ini memberi kepastian investasi, penataan birokrasi, dan simbol politik baru yang menjawab masalah ibu kota lama, seperti banjir dan kemacetan. Tetapi suara publik dan sebagian pengamat menanggapi dengan skeptisisme dan sindiran. Ada yang menyebutnya sebagai pindah kursi tanpa ganti budaya atau memindahkan masalah ke hutan, serta ada juga catatan serius soal keadilan lahan dan transparansi anggaran. Kritik yang muncul tidak hanya soal infrastruktur tetapi juga soal akuntabilitas. Apakah biaya besar ini benar-benar untuk rakyat atau lebih untuk pencitraan politik? Secara hukum administrasi, penetapan lewat Perpres memang mempercepat kepastian kebijakan, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi aturan. Beberapa pihak menyorot bahwa frasa ibu kota politik sebenarnya tidak hadir eksplisit dalam beberapa ketentuan undang-undang IKN sebelumnya, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi. Proses penempatan ASN harus memenuhi mekanisme yang adil, dan aspek lingkungan serta tata guna lahan harus ditegakkan agar klaim kota hijau tidak berubah jadi pembenaran untuk konversi lahan yang merugikan masyarakat adat. Dari sisi keberlanjutan, ada tantangan memastikan infrastruktur ramah iklim, manajemen air, dan transportasi publik agar IKN tidak mengulang kesalahan ibu kota lama. IKN boleh saja disebut sebagai ibu kota politik pada 2028. Tapi pertanyaan terpenting bukan soal siapa yang akan duduk di gedung megah itu, melainkan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya. Kalau hanya jadi simbol kekuasaan tanpa menyentuh kehidupan rakyat kecil, maka semua ini hanyalah perpindahan papan nama, bukan perubahan nasib bangsa. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat apakah IKN dibangun untuk rakyat atau sekadar untuk menjaga wajah penguasa.